Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pengelola Masjid Darul Ulum Cabang Kota Baru. Beliau ini tiada lain kalau kami menganggap seperti orang tua sendiri. Kalau boleh berkata jujur, kami ini lulus dari Masjid Darul Kota Baru banyak jasa beliau. Jadi ulun secara pribadi ada hutang jasa sama beliau karena lulusnya Masjid Darul Kota Baru ini ulun merasa banyak jasa beliau. Syukur alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati juga orang tua kita sama Bapak Kiai Haji Sukul Amri. Beliau ini kami menganggap juga orang tua kami. Jadi bahasa kasarnya kalau belum salah sadiki aja ini. Kenapa? Beliau ini juga sebagai Ketua MUI Kabupaten dan ketepatan ulang Ketua MUI di Kecamatan. Jadi kita doakan saja orang-orang tua kita, ini Bapak Ishak dan Bapak Haji Sukul Amri ini kita menganggap sebagai guru kita, orang tua kita. Semoga beliau diberi panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala malapetaka, dan semoga beliau selalu istiqomah membimbing dan tidak bosan-bosannya untuk mengajak, mengarahkan, menunjukkan yang terbaik buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fitriansyah SAG, ini juga kepala sekolah ulun seorang di mana di sini juga, karena belum mengajar juga di sini. Jadi tidak lain ini kalau sedikit banyak apa-apa sama beliau nih. Jadi seakan-akan kayak orang tua, kayak deng sanak juga. Kadang segala sesuatunya curhat sama beliau ini pokoknya. Beliau curhat sama kita, kita curhat sama beliau, curhat-curhatan akhirnya. Ya, jadi erat betul sama beliau dan kita syukur alhamdulillah banyak bimbingan juga dari beliau. Dan ada juga Bapak Agus, ini juga dosen kita semua, guru kita semua, dan kita doakan saja dosen-dosen kita, semoga beliau juga selalu sehat terus, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan daripada penyakit dan bala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para siswa-siswi Masjid Darul Ulum Kota Baru, Cabang Kota Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kalau kita melihat acara Maulid ini, kita ini diberi judul, jadi meneladani sifat Rasulullah, menjadikan mahasiswa kreatif, inovatif, dan solutif. Ini kami sendiri juga berjuang, dan bagaimana dan kayak apa kita yang punya ilmu, orang yang masuk dalam lembaga pendidikan ini akan masuk dalam ranah ini. Memang kita harus, ini memang harus kreatif, inovatif, dan solutif. Ulun sendiri sebagai alumni jugalan SPDI, kita ini punya beban moral. Kenapa? Karena sarjana penggemar, sarjana pendidikan agama Islam. Orang lain menyampaikan SPD itu sarjana penggemar dangdut Indonesia. Ini beban moralnya kita ini sarjana pendidikan agama Islam. Nah, berarti ketika nanti di masyarakat harus istilah bahasa Arab itu ista'idda min dhallata qabla nuzul matar, sedia payung sebelum turun hujan. Ya, harus dipersiapkan segala sesuatunya kalau diperlukan, karena orang masyarakat kita memandang kita ini orang pendidikan, sarjana agama. Betapa malunya kalian dan kita semua ini alumni Darul Ulum Masjid Kota Baru yang bersarjana label agama, sarjana pendidikan Islam, disuruh doa selamat. Ini kejadian loh, mohon maaf, jangan terulang lagi.
Karena satu semester kami ada kejadian di waktu KKN disuruh doa selamat. Ini mikrofon dari yang sini biar yang doa selamat, dari yang sini jangan ulun pendatang dioper ke samping, dioper ke samping sampai keliling, berputar 2 kali hanya disuruh doa selamat. Akhirnya siapa? Orang kampung juga yang membaca doa. Nah, kita harus kreatif sebagai sarjana pendidikan Islam, modali mulai sekarang. Yang dipentingkan, yang diperlukan masyarakat apa? Tahlil, harus bisa. Doa tahlil arwah harus bisa. Kalau bisa dihafal. Kalau kada bahafal, berarti harus siap di HP atau risalah. Kenapa? Karena orang selalu memandang kita ini orang berpendidikan. Jadi tanamkan yang namanya ista'idda qabla nuzul matar. Qabla nuzulil matar, sedia payung sebelum turun hujan. Di acara-acara pun harus siap. Siap MC, siap sambutan, siap ceramah, siap doa selamat, siap tahlil, harus siap. Makanya di Masjid Darul itu sering sekali acara sudah dimulai, ketuanya nggak hadir, langsung ditunjuk karena sebagai mintuha, terus kamu sambutan. Nah, bagaimana dan kayak apa kita sudah mempersiapkan sebelumnya, harus bisa. Sambutan itu sebetulnya kalau mau di konsep pendek saja, terima kasih dan mohon maaf, tutup. Tapi diulas dengan bahasa, dikemas dengan sesingkat mungkin supaya manis. Sebagai konsep seorang sarjana agama paling nggak titipkan bahasa Arab sedikit. Apa? Jazakumullah khair, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan sebaik-baik balasan. Setidaknya begitu. Harus siap dan harus bisa dan harus mau. MC harus siap. Mengaji harus siap. Jadi pokoknya kita harus kreatif sebagai mahasiswa, harus bisa membekali diri yang siap diterjunkan. Kami sendiri atas nama alumni mahasiswa itu, ya mohon maaf, ini kita bukan sombong, bukan ya, ini kita harus kreatif. Kalau untuk Jumat, jadwal Jumat hampir 1 tahun full, nggak ada kosong. Di ke belakang ini nggak ada, satu pun nggak ada yang kosong. Harus kreatif, bagaimana kita bisa sebagai mahasiswa orang berpendidikan ini harus tampil beda dan ditunjukkan kita punya ilmu. Dan salah satu hal yang terpenting, harus bisa menjaga diri. Lisanul hal afsahu min lisanil maqam. Lisannya perbuatan itu lebih bagus daripada mulut. Artinya apa? Ibda binafsi, memulai dulu dari diri kita. Cara berpakaian, cara ngomong, cara pergaulan muasyarahnya bil ma'ruf, pergaulan dengan baik. Ya ini mohon maaf, jangan meniru dengan di kota metropolitan di Jakarta dan lain sebagainya, mahasiswa yang sukanya demo, nggak demo tawuran dan lain sebagainya. Malu kita melihat apa ujung untungnya apa. Apalagi mohon maaf, sarjana pendidikan Islam umpat-umpatan demo, atau mohon maaf mendatangi bini orang. Di mana muka ini seorang pendidikan, atau mohon maaf tercatat dalam kasus kriminal, mau betul. Jangan sampai. Yang kreatif, yang inovatif dan solutif. Inovatif ini kita melihat bahasa, kalau inovatif ini dituntut kita harus mencari yang terbaik, selalu maju dan harus yang lebih baik lagi. Dan solutif ini adalah mencari solusi yang terbaik, ya, mencari solusi yang bebas masalah tanpa masalah, bukan bebas masalah menambah masalah. Ini bukan solusi namanya. Makanya kita ketika nanti menghadapi dalam hidup bermasyarakat, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata bismillah aja ini di dalam Islam luar biasa berkahnya. Ada cerita pendek yang demikian.
Ada seorang suami istri yang istrinya insya Allah salihah, selalu menjaga sholatnya dan sebagainya, dan sang istri ini setiap berbuat apapun yang dia lakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan suaminya itu yang mohon maaf, suaminya itu mungkin di ilmu agama kurang begitu terpakai dalam kesehariannya, sehingga istri ketika menuangkan air minum di depannya suami dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, menuangkan air minum di hadapan suaminya tersinggung. Suaminya tersinggung, padahal hanya gara-gara menggunakan kata-kata bahasa itu. Bukan Bismillah terus, sedikit Bismillah, sedikit Bismillah. Tapi perlu diketahui bagaimana keajaiban Bismillah ini. Coba kita dengarkan bersama cerita pendek ini. Suatu ketika sang istri ini menuangkan air, sang suami marah. Ini Bismillah terus, Bismillah terus. Dikasih minum nggak mau minum sang suami. Kenapa? Gara-gara Bismillah terus ikan pakai. Singkat dicerita, suatu ketika hendak menguji sang suami ini. Apa? Cincin perkawinannya diberiakan. Nah ini pakai suaminya semua. Cincinnya diberiakan sama sang istri. Yang ini cincin perkawinan, tolong pian yang menyimpanakan ini cincin. Oke, diambil oleh sang istri. Kemudian cincin ini dihendak di lemari, diintai sang suami. Suami melihat, oh cincinnya dihendak di lemari, diambilnya itu cincin. Lalu kemanakan cincin ini? Cincin ini diambilnya dengan kata-kata amarah, dengan kata-kata bahasanya ada kata egois dan sebagainya, dengan niat belum melihat sampai mana kebesaran Bismillah ini, belum buang cincin ini. Akhirnya dalam kisah itu cincin itu dibuangnya di laut, dibuangnya di laut, dibuang sudah. Bahasa kita nggak mungkin ketemu lagi kan? Tapi apa kebesaran Tuhan? Berkat Bismillah. Seorang istri yang solehah ini, beliau meminta tolong setiap kalau mau berbuat pokoknya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan juga minta tolong menukarkan iwak sama suami juga Bismillah. Singkat dicerita, sudah lewat sehari, 2 hari, 3 hari, ditanya sang suami yang adalah mana cincin yang ulun suruh menyimpan dia. Ada yang diambilkan cincin, diambilkan. Ini yang betapa terkejutnya sang suami. Betapa terkejutnya sang suami. Kenapa? Karena cincin mas kawin itu sudah dibuang di laut. Kenapa masih ada? Nah, kemudian ditanya, kenapa masih ada ini cincin? Karena dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebesaran Bismillah ini, suatu ketika dalam perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari tadi itu, sang suami disuruh menukar iwak. Kemudian iwaknya dijulung sama sang istrilah yang membelah isi perutnya. Kada taunya isinya ya cincin itu. Cincin ini yang ditemukan dalam perut iwak dikembalikan lagi. Betapa terkejutnya sang suami itu. Coba. Ini adalah hanya Bismillah. Ada seorang suami istri, juga ini cerita lain ya. Suami istri yang lagi berumah tangga, kemudian sang istrinya itu hamil. Singkat dicerita, sang suami sakit ketika mau nazar, ketika ajal mau menjemput, itu pesan yang mungkin aku nggak bisa hidup panjang lagi, umurku sudah gak tahan lagi. Aku pesan anak di dalam kandunganku kalau sudah besar tolong masukkan dalam lembaga pendidikan agama. Singkat cerita, sang suami meninggal. Setelah meninggal, dalam Alkisahnya, sang suami ini mungkin kena siksa kubur. Tapi begitu lahir anaknya, tumbuh besar, kemudian ketika sang anak yang dipesani disuruh
masuk ke lembaga pendidikan, ketika belajar dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, baru menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Alkisahnya, berkat belajar Bismillah itu saja, sang ayah yang disiksa di kubur, karena itu berkat petunjuk wasiat daripada sang suami, kalau lahir masukkan ke lembaga pendidikan agama. Baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, itu baru Bismillah ditulisnya, Ar-Rahmanirrahimnya belum, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Coba, sungguh luar biasa. Banyak keanehan dalam Islam yang orang lain akan takjub diheran, dan ini tiadalah tidak terlepas bimbingan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin kita sering bahwasanya nikmat yang paling bagus nikmat iman, rezeki, ya, kemudian sehat dan sebagainya, tapi yang terbesar keberadaan Rasulullah, karena Islam ini yang membawa risalah adalah Rasul. Para bapak ibu hadirin sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, makanya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, inna Allah ja'ala bani Adam ala samani khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Nabi Adam termasuk kita semua itu ada 8 perkara. Arba'un li ahlil jannah wa arba'un li ahlin nar. Ada 8 perkara itu, yang 8 itu menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri calon penghuni surga, dan yang 4 menjadi tanda-tanda calon penghuni neraka. Lalu pertanyaannya, di manakah kita masuk tanda-tanda itu? Nah, kita simak bersama. Al-awwalu, ya, dari arba'un li ahlil jannah, yang 4 perkara yang menjadi calon atau menjadi tanda-tanda calon penghuni surga. Yang pertama adalah wajhun malihun. Wajahnya itu selalu berseri-seri, dalam arti seraut wajah itu walaupun dirundung 1000 masalah, 1000 problem, 1000 perkara, seraut wajah itu selalu ceria, tidak menunjukkan kalau orang melihat itu begitu sedih. Kadang salah satu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu terlahir mulai dari kandungan ibu, itu mulai mengandung sang ibunya 7 bulan, ayah sudah meninggal. Begitu lahir, sang ibu juga meninggal. Ibu meninggal, umpat kakeknya meninggal, umpat pamannya meninggal. Dirundung kesedihan terus, ya. Tapi beliau menunjukkan wajahnya selalu periang, nggak mau menunjukkan suatu kesedihan. Maka ada sebuah kisah dalam kitab Irsyadul Ibad, ada sebuah cerita ketika zaman dahulu ada waktu ketika umroh. Jadi seorang laki-laki ketika umroh ini terlihat seorang wanita yang cantik, sampai-sampai karena gerakan refleks terucap mulutnya, ma ajmala minha ma ra'aitu min qablu. Melihat dari jauh, dilihatnya, kalau bahasa kita yang paling nyaman, alangkah cantiknya perempuan itu. Melihat wajahnya selalu periang, tersenyum manis, ya, selalu seakan-akan seraut wajahnya nggak dirundung masalah. Ma ra'aitu min qablu. Rasanya ulun belum pernah melihat sebelumnya. Orang ini kenapa bahasanya itu mukanya kayak dilihat selalu menyimpan senyum manis, sehingga didekati. Kalau bahasa kita, mohon maaf ibu, atau bahasa kita acil, atau bahasa dengan kata teguran yang enak, apa ditegurnya itu Pak pada saat itu?
yang dalam dialognya yang ditanya, mohon maaf, wajahnya kenapa berseri-seri? Mungkin pian ini pasti orang yang gak ada masalah sama sekali. Lo lihat pian selalu senyum manis, ramah, periang, dan sepintas aku melihat gak ada masalah di dalam kehidupan pian. Apa wanita bilang? Siapa bilang aku gak ada masalah? Dengarkan kisah ulun. Ulun punya suami, di mana suami itu ketika memotong kambing dilihat oleh anak ulun yang pertama dan yang kedua, anaknya 3. Yang pertama dan kedua melihat, begitu habis memotong kambing, ya, di lain hari sang anak, ya mohon maaf, ini iktibar contoh untuk kita semua ya, anak kecil jangan dibiarkan nonton menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Ini sebuah kejadian. Ini sudah termaktub dalam sejarah kitab Irsyadul Ibad. Karena abahnya memotong kambing, anak-anaknya yang belum akalnya begitu menangkap dengan sehat, dipraktekannya. Kakak yang pertama memanggil adiknya, kemudian mengambil pisau, persis seperti abahnya yang mempraktekkan menyembelih kambing tadi. Adiknya guring, sini nak, sini dik, berabahnya, namanya anak kecil, diambilnya pisau, kemudian disembelihnya. Melihat berdarah-darah adiknya ini, kakaknya ketakutan. Begitu kakaknya ketakutan, lari dia ke hutan. Begitu lari ke hutan sampai sore gak pulang-pulang. Begitu suaminya datang, mana anak kita? Melihat anaknya bersimpah darah. Tadi itu dia, anggaplah anak yang pertama tadi itu menyembelih adiknya. Karena adiknya bersimpah darah ketakutan, dia buka ke hutan. Karena sampai mau menjelang malam belum datang, abahnya mencari di situ. Begitu namanya hutan ya, banyak binatang buas, sampai malam sampai pagi pun nggak ada. Kesimpulannya dalam ceritanya itu, anak yang pertama mungkin sudah dimakan binatang buas, kemudian suami dari istri yang dimaksud itu mencari anaknya, nggak datang juga sampai pagi, sampai 2 hari, mungkin diterkam harimau juga. Berapa sudah meninggal? 3. Anaknya yang kemudian anaknya beting kaum itu masuk ke dalam dapur itu ada masakan air yang mendidih. Dia merangkak, bepegangan, ditariknya itu airnya mendidih, kena juga, mati juga. Berapa sudah? 4. Kayak apa pian? Ulun punya masalah begitu besar, tapi beliau nggak mau menampakkan. Ini gambaran wajhun malihun. Wajahnya selalu menyimpan masalah demi masalah, disimpannya. Ya mohon maaf, kebanyakan juga orang sekarang masalah itu dibuat-buat. Kayak apa masalah dibuat-buat? Nah mohon maaf, belum berpesan jangan sampai mahasiswa mahasiswi bikin masalah dari gara-gara HP. Nah kalau berpesan ulun khusus kaum hawa, kalau bisa kada usah masang profil, kada usah main betiktokan, kada usah ke IG, kada usah ke Facebook. Apa persoalannya? Itu khawatir menjadi dosa jariah. Apa imbasnya dosa jariah? Dosa jariah itu biar orangnya umroh tiap bulan, biar orangnya haji tiap tahun, biar orangnya sudah menghafal Al-Quran, biar memakan orang satu kampung, biar bersedekah bertriliun, tetap aja berdosa orang ini. Apa persoalannya? Betiktok waktu aneminya berbuka BH kelihatan belahan dada, bahkan mohon maaf ketika berjoget, ketika berpaling ke belakang kelihatan tembus pandang. Apa? Celana dalamnya warna pink. Masih ada di medsos. Orangnya sudah insaf, tapi dosa tetap mengalir. Akibat dilihat orang. Dan perlu diketahui, orang yang main TikTok, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, mohon maaf,
di sana banyak si hidung belang. Banyak si hidung belang. Dan mohon maaf, orang main HP ini ada etika, ada batas, ya, ada adab, tata krama dan sebagainya. Adabnya kita berteman itu hanya seperlunya saja. Tapi kalau sudah kayak apa kita janjian di Pulau Salak, nah pelanggaran sudah. Atau mau WA bini orang nih, kayak apa kita malam mingguan makanan kita baksoan, ya ini sudah pelanggaran. Boleh-boleh saja mahasiswi hubungan dengan mahasiswa, tapi seperlunya. Tapi kalau sudah, mohon maaf, bini orang kalau sudah dipasang stiker tanda I love you, I miss you, remember me, sudah selanjutnya akhirnya I want to miss you, parah sudah ini, parah sudah. Mahasiswa jangan sampai yang demikian. Kalau kita di Banjarmasin ini namanya pergaulan bebas sudah, Masya Allah, mengaku Islam tapi pergaulannya melebihi Yahudi. Hati-hati. Dan kami berpesan, mohon maaf sekali lagi, untuk mahasiswi kaum hawa, kalau bisa jangan main TikTok, ya, jangan IG. Kalau bisa digambar yang pesan-pesan yang bagus lah. Kita khawatir ya, masang TikTok, IG dan lain sebagainya yang sifatnya itu menyimpang syariat agama, orangnya meninggal dunia. Yang namanya dosa jariah, orangnya sudah meninggal dunia sampai hari kiamat dapat kiriman terus. Lain yang mohon maaf, seperti Bapak Ishak kita ini, kita lihat orangnya dermawan, banyak menyumbang, kita rasa iri kayak beliau ini, menyumbang sana-sana. Nah, kalau ini namanya amal jariah. Kalau amal jariah, orangnya meninggal dunia, ini amalnya mengalir terus. Lain yang mohon maaf lagi, jauh di sana orang membangun diskotik, wah, menampung 500 orang, 1000 orang, tiap hari silih berganti yang datang. Yang datang itu mabuk-mabuk, berjoget, kelihatan lato-latonya, kelihatan semongkanya, bukit. Masuk maghrib, bulik jam 5 sore, kadang hubungan badan di situ. Nah, yang membangun ini walaupun sudah meninggal dunia, maka orang ini selalu mendapat kiriman dosa terus. Makanya mohon maaf, urusan rezeki ini kita sedikit agak ngalih. Ada kisah begini, ini kisah fakta, belum dikisahi orangnya mungkin masih hidup, orangnya punya hotel. Jadi orang yang punya hotel ini punya sakit yang langka. Ketika orang yang punya hotel ini sudah kambuh, sakitnya ini luar biasa, rasanya panas luar biasa, perasaannya itu tembus dari depan sampai ke kiri, sampai ke belakang, sakitnya luar biasa. Anehnya lagi, itu si orang yang punya hotel ketika dibawa spesialis itu nggak kelihatan penyakitnya, tidak ditemukan penyakit apa. Padahal ketika sakit luar biasa sakitnya, nggak puas di Banjarmasin, dibawanya ke Surabaya, lagi-lagi tidak ditemukan penyakitnya. Kemudian pakai alternatif yang lain, bawa ke salah seorang ulama. Nah, kemudian singkat cerita, datang ke salah seorang ulama, kata beliau, Ikam ini, ujar Sidin, kena hawa neraka. Takjub Sidin, kena hawa neraka, apa maksudnya guru? Nah, Ikam di hotel, kalau ini hotel itu banyak berzina, dosanya itu Ikam yang menanggung. Nah, kalau kamu punya sakit yang di medis itu nggak terbaca, kalau hendak sembuh, terapkan di hotel itu harus yang halal, artinya yang datang harus ada KTP.
KTP-nya suami istri, yang pokoknya ada bukti ini suami istri. Jangan los, ya, pemabukan, berzina di situ, maka dosa yang menerima bosnya. Maka singkat cerita, sang punya hotel tadi dilaksanakan begitu pulang, dipesani semuanya anak buahnya yang jaga, jangan sampai diterima yang bermalam sini kalau nggak ada KTP atau surat nikahnya. Nah, singkat cerita, sembuh total sakitnya berkat itu. Kita rahasia Allah, kita nggak tahu. Ini alternatif, padahal di medis nggak terbaca. Oleh karena itu kita harus yang betul-betul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Idza ijtama al-halal wal haram ghulibal haram. Yang halal jelas sudah, yang haram jelas. Kalau halal sama haram digabung, haram jadinya. Nah, ini kita jaga. Lagi, ya, apapun persoalannya, kita harus wajhun malih. Kita harus wajahnya berseri-seri. Dan kita ini harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Jangan banyak mengeluh. Kenapa? Karena jodoh, rezeki, maut sudah Allah tentukan. Yang sedikit jangan melihat yang lebih banyak. Yang ada ini disyukuri alhamdulillah, karena rahasia kehidupan Allah yang punya. Makanya kalau kita bacalah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Ar-Rahman, Allah itu menciptakan nikmat Allah itu 100. Dari 100 Allah ciptakan, hanya satu yang Allah turunkan di bumi, direbutakan orang sedunia, hanya nikmat Allah satu ini aja yang direbutakan sedunia ini. Sudah kita merasakan betapa indahnya kehidupan yang ada di dunia. Satu ini direbutakan. Mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, satu yang diturunkan Allah, nikmat Allah di dunia ini. Mungkin kita melihat sejarah bagaimana tampaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam Al-Quran ada, nanti kalau mungkin mau lengkapnya di Al-Quran saja baca. Singkat ceritanya, ketika kaum Hawa dikumpulkan di dalam suatu tanah yang lapang, diberikan buah apel dengan pisau yang tajam, pada saat itulah Nabi Yusuf dikeluarkan, terbelalah dua bola mata kaum Hawa pada saat itu. Takjub melihat keheranan ketampanan Nabi Yusuf, yang diiris bukan apelnya lagi, tapi tangannya diiris-iris sehingga tercucuran ini darah, tapi nggak merasa. Kenapa? Melihat ketampanan Nabi Yusuf itu menjadi takjub, keheranan. Ini cerita diambil kisah di dunia, hanya nikmat Allah satu yang Allah turunkan di dunia. Pertanyaannya, bagaimana nanti ketika dunia ini sudah kiamat, hancur berantakan, nikmat yang Allah turunkan di dunia ditarik oleh Allah, digabungkan dengan nikmat Allah yang 99 disimpan, digabungkan menjadi 100 itulah yang akan diberikan kepada calon penghuni surga. Yang satu sudah begitu nikmatnya hidup di dunia, bagaimana dengan nikmat Allah yang 100 nanti? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu, kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas oleh perasaan yang ada di dunia ini. Belum pernah. Karena bandingannya 1:100. Wallah, sungguh luar biasa. Di surga untuk kaum laki-laki disediakan apa? 70 minal huril 'ain wa likulli imra'atin sarirun mansujun bidur wa 70 firasyan wa 70 min alwani tu'an. 70 bidadari, bukan darek. Apa darek? Monyet, bukan. Bidadari. Kalau darek yang loncat-loncat di atas pohon itu darek. Bidadari, 70 bidadari. Setiap satu bidadarinya disediakan ranjang yang terbuat dari intan emas permata yang begitu indah, dilapisi 70 permadani, dan disiapkan 70 macam hidangan makanan. Ini semua diperuntukkan calon penghuni surga bagi kaum laki-laki. Perempuannya pun sama. Kita kan lain ladang, lain belalang, lain orang, lain juga kesukaannya. Kamu suka langsing, aku suka yang gendut. Nah,
Kamu suka yang mancung, kita suka yang pesek seumpama, bisa juga nggak apa, karena lain-lain. Jadi di surga ini sudah disiapkan bagaimana kemauan, kehendak, kesukaan diri masing-masing sudah disiapkan. Walaupun lain ladang lain belalang, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Artinya semua kenikmatan yang diperlukan kita sudah Allah lebih tahu lagi. Makanya ya, ini adalah gambaran. Makanya hidup adalah perjuangan dan ketegaran untuk menciptakan asa menjadi nyata. Kita sadar hidup di dunia hanya sementara, dan hidup kekal abadi selamanya itu adalah nanti di akhirat. Setelah wa annallaha yab'atsu man fil qubur, manusia dibangkitkan dari alam kubur, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amalnya, disitulah penentuannya. Setelahnya itu akan menerima masing-masing balasan dan tidak ada kematian lagi. Yang nyata yang perlu kita tanamkan dalam benak hati kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal telah menjemput, tidak bisa untuk bisa diajukan dan diundur. Kita semua tahu ada seorang qori mengaji, melantunkan dengan indahnya itu ayat-ayat Al-Quran, mati pada saat itu. Ada seorang imam ya, sujud di persujudannya, mati pada saat itu. Ada juga yang berkendaraan, bermobil, bertruk, tabrakan pada saat itu, mati juga. Ada juga karena kebiasaannya mendatangi pohon WTS, akhirnya minum obat kuat, mati juga di situ. Na'udzubillahi min, semoga dijauhkan kita semua. Yang nyata ketika ajal maut menjemput, tidak ada bisa untuk diundur dan diajukan. Oleh karena itu semua kita ini adalah camat. Apa camat? Calon mati semua. Jadi siap-siap. Makanya kalau sudah sampai umurnya yang minian, lah kasih belaki. Iya Allah. Yang lakinya kalau sudah sampai, lah kasih. Daripada banyak berbuat dosa, cari jodoh. Kayak apa Pak Ustadz? Mah, iya ampun. Sedikit ulun bercerita tentang ulun seorang. Ulun kemarin kematian istri suami, ya. Istri meninggal, yang namanya kehilangan istri itu bagaikan hilang satu sayap patah. Hati ini kan terbelah, sakit luar biasa. Cuman ketika kita ini kan musibah, kita sadar ya, musibah dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sedih, enggak juga kita, yang menangis, jujur menangis, kodrat manusia. Tapi dalam benak hati kalau paling dalam, ini kodrat Allah. Cuman kita jangan juga larut sedih. Ada beberapa orang datang ke rumah menawarkan, bahkan hari seminggu 7 hari itu sudah ada yang menawarkan, karena kami ada job tausiah, orangnya menawari mau ke sana, betah pun sini Pak Ustadz sama istri kah, karena naik kapal kisahnya jauh kami mengisi tausiah waktu itu. Kata ulun, kalau ujar sidin, kalau ada bini mau disiapkan kapal perintis khusus, ada pakai kamar. Kata ulun, belum balas, bini meninggal sudah. Akhirnya ulun share berita duka. Begitu berita duka ulun sampaikan, kemudian menelpon, Pak Ustadz mohon maaf lah kalau bini meninggal. Kok tidak apa-apa, semua takdir Allah yang punya. Kita sedih, tapi rasanya enggak juga kita larut dalam kesedihan. Ulun hendak mencari ganti. Wah, ujar yang mengundang poster, ulun siap mencari akan. Ya betul, mohon maaf. Kita ngomong bukan ya, ini kan jangankan mohon maaf ya, jangankan istri sudah meninggal, sudah ada istri menambah boleh, kenapa harus? Ya kan, fankihu ma qablakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Al-Qur'an
bukan melenah. Al-Quran, betul kalau ayatnya? Kawinlah, Allah menyuruh 2, 3, 4. Tapi kalau wa in khiftum alla ta'dil fawahidah, kalau takut khawatir tidak bisa berbuat adil, nah 1 lebih bagus. Nah orang yang bisa kawin lebih dari 1 nggak bisa berbuat adil, maka tiap hari akan mendapat dosa. Tapi perlu diketahui, kalau istri meninggal, ini laki-laki, kalau istrinya meninggal, ini di majelis dulu nih, karena majelis ada beberapa majelis ya, kami sering di rumah itu majelisnya namanya MTRHS Al-Mubarak, Majelis Ta'lim Ratibul Haddad dan Salat Al-Mubarak. Itu bisa dilihat di YouTube. Sebetulnya kami setiap pengajian live streaming. Jadi MTRHS Al-Mubarak itu sebetulnya live streaming. Cuman saat sekarang kita berhenti dulu karena mohon maaf, istri lagi hamil 2, kami nggak bisa karena di sana harus nyiapin konsumsi dan sebagainya, sehingga kami nggak bisa tunda sambil berjalan. Kami diberi tanah orang untuk membangun majelis yang baru. Insya Allah ada 49 kali 37 sudah ditangani oleh wakil dewan kita Bapak Haji Hasanuddin. Di antaranya itu diurus sudah hampir 200 red, tinggal nanti pada tahun pertama. Mohon doanya saja, semoga kita nggak hati-hatinya. Ini bagian bentuk daripada kreatif. Bagaimana membimbing umat Rasulullah. Kita ini alumni cabang Kota Baru ini, kita harus dalam rangka harus bergerak, harus maju terus, harus naik terus, jangan mundur. Nanti bisa jadi itu kita yang sudah lulus ada masjid musola yang kosong, coba diisi pengajian. Nanti orang pasti bertakun, ini alumni mana? Istidar dulu. TPA yang belum ada, yang di Nusa Tengah, Nusa Hilir bisa hubungi kita. Harus kreatif, ya, harus kreatif, harus punya kegiatan keagamaan. Jangan nanti lulusan sarjana pendidikan Islam, tapi mohon maaf, apa kerjaan? Membeca. Tunjukkan kita punya ilmu yang kreatif. Sementara ini kalau bisa musola masjid itu nggak ada, biar mengisi. Ya, ikhlas beramal dulu. Nanti biar Pak Ustadz, ulun tidak bisa. Jangan nggak bisa. Ya mohon maaf. Kita ini tampil nggak mesti harus sempurna. Kita tampil dengan segala kekurangannya, biar orang melihat. Biar tahulah Tukul Arwana, tahulah Omas, tahulah Dono Kasino Indro. Apakah dia tampan? Dia tampil dengan segala kekurangannya, bahkan itu yang terkenal. Sama kita ini, kita kalau diperlukan orang, jangan tolak. Pokok tampil, harus berani. Makanya kita memakai istilah ista'idda qabla nuzulil matar, setiap payung. Ista'idda bil-dhallata qabla nuzulil matar, setiap payung sebelum turun hujan. Mulai sekarang kita harus berbisa-bisa, berbenah diri, mempersiapkan nanti suatu ketika masyarakat memerlukan, kita harus bisa dan harus kreatif. Siapkan mulai sekarang, maulid habsinya, tahlilnya, MC-nya, sambutannya, ceramahnya harus disiapkan semua dari sekarang. Jangan lulusan Istiqdarul Ulum disuruh doa selamat, kada bisa. Imam subuh, orang Allah mahdina fi man hadaik, sebagai imam ini kan ada Allah mahdini fi man hadaik, ini untuk sorangan, ujar orang makmumnya nanti bisa diprotes. Pian harus tahu ini dhamir. Kalau sendirian Allah mahdini fi man hadaik, wa'afini fi man hadaik, itu untuk mufrad, untuk diri seorang. Nah ketika tampil sebagai imam, semua ini jadi suami, makmumnya sang istri, berarti berubah sudah. Bukan Allah mahdini lagi, tapi Allahumma hdina. Kalau ni itu untuk ulun, ya Allah mahdini, ya Allah tunjukkanlah, berilah hidayah ulun. Tapi kalau Allah mahdina, kami itu perwakilan dari 2 orang atau lebih. Itu harus dipelajari, jangan bikin malu nanti banyak protes masyarakatnya karena kita. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus kreatif, harus maju terus, menjadikan solusi yang terbaik. Kemudian wasani walisanun fasihun, tanda-tanda cang penghuni syurga yang kedua, tutur katanya bagus. Jadikanlah mulut ini orang senang dengan kedatangan kita. Makanya dalam agama disebutkan man kathura kalamu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu. Barang siapa yang banyak pandir,
banyak salahnya. Yang banyak salahnya, banyak dosanya. Jadikan kita ini as-sumtul hukmun, diam itu bijaksana. Bisa banyak bicara tapi isinya ilmu. Jadikan berbicara seperti pulsa, seperlunya saja. Jangan kita sebagai orang yang hasud. Orang hasud ini bahaya terselubung. Ada zaman bahari, budak itu namanya budak, tapi budaknya rajin dalam pekerjaannya, rajin tapi punya penyakit. Penyakit apa? Hasud. Gara-gara mulutnya suka menghasud. Ini bahaya betul. Suatu ketika budak ini ditukar oleh orang kaya, kemudian di dalam rumah itu, wah kerjanya luar biasa bagus. Kemudian ujar budaknya menyapa sama sang suami juragannya itu ketepatan bejanggut. Kemudian sang pembantu menyampaikan kepada juragan perempuan bahwasanya nanti kalau pengen tanda sayang sama suami, maunya pen waktu kuring bagusnya itu suami pen dicukur supaya bangun kelihatan tampan. Itu ujar pembantunya yang punya sifat hasud tadi, ngomong sama juragan perempuannya waktu kuring disuruh mencukur. Tapi ngomong lagi kepada sang juragan laki-laki, juragan mohon maaf pen hati, kalau bini pian nanti itu mau makan silat, hati-hati pian tuh tadi bunuh. Mulai hasud ini. Singkat dicerita waktu kuring, sang istri ini padahal mau mencukur, tapi fahamnya sang suami bukan pisau bujuran, bukan pisau silat bujuran nih, dan membunuh, dibunuh akhirnya. Nah, ini gara-gara mulut. Hati, mulut. Di dalam hadis juga sebutkan birru aba'akum tabiru abna'akum. Perbaikilah kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan memperbaiki kalian. Maksudnya apa? Di dalam hadis ini hukum karma. Kalau hari ini kita K7 mencaci maki-maki orang, mulut kita ini mencaci maki orang, maka suatu ketika kita akan dicaci maki orang. Hari ini kalau pian dapat undangan, kada pernah datang. Kalau pian punya undangan, kada didatangi orang. Hari ini pian menolong orang, membaiki orang, suatu ketika pian kena musibah, pasti akan membaiki orang lain, atau akan membaiki kita. Jadi hidup di dunia kita akan hukum karma. Mulut ini kalau kita pakai yang bagus-bagus, ya, maka balasannya akan bagus-bagus. Jadi gunakan walisanun fasihun. Lisannya ini adalah lisannya dipakai untuk yang baik. Watalis, yang ketiga, wa qalbun taqiyun. Hatinya beriman. Hatinya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut fisir wal alaniyah. Takutnya itu secara rahasia ataupun terang-terangan. Bahkan ketika tahajud kadang hendak dipuji orang, sehingga lampunya pun dimatikan. Ini betul-betul ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu pengharapan jangan salah. Ada pengharapan yang salah, cerita begini. Zaman dahulu ada namanya Ummu Ja'far. Ummu Ja'far ini adalah terkenal di kampung itu seorang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang dermawan. Kemudian ada dua orang buta peminta-minta, ini salah sandaran. Yang satu sandarannya kepada Ummu Ja'far, aku bersandar kepada Ummu Ja'far, berharap agar Ummu Ja'far ini memberikan aku uang, memberikan barang dan sebagainya. Yang satu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang buta, di samping dua-duanya saling meminta-minta. Dia berada di tempat jalan Ummu Ja'far. Nah, Ummu Ja'far ini tahu ada orang yang buta meminta-minta, kemudian yang satu diberikan uang 2 dinar. Diberikan 2 dinar, yang satunya diberikan ayam, di dalamnya ada uang 10 dinar. Ini yang
diberikan ayam, tapi orang ini nggak tahu di dalamnya ada apanya, nggak tahu, sama-sama buta. Yang diberikan ayam ini orang yang bersandar berharap kebaikan Ummu Ja'far dikabulkan. Dia mendapat ayam yang begitu besar, ya. Ini beriayan dari Ummu Ja'far. Yang pertama, orang ini bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku bersandar hanya berharap kepadamu ya Allah, semoga hidupku berkah. Nah, Ummu Ja'far 10 kali lewat di depan orang buta ini, 10 kali memberiakan. Yang satu bersandar kepada Allah, itu diberikan 2 dinar. Yang bersandar dalam benak hatinya berdoa, bersandar kepada Ummu Ja'far, diberikan ayam. Tapi hampir 10 kali ini, orang yang bersandar kepada Ummu Ja'far ini dapat ayam saja ini, karena orang buta ya, ini berhuruf betahun sama kawannya sama-sama buta. Dia diberikan apa? Ulun berikan uang 2 dinar, karena betahun sama sebelahnya. Uang 2 dinar, ulun pang ayam warak. Kalau gitu maulah ayam ini bisa langsung makan pian kurbi sama uang 2 dinar. Akhirnya 10 kali dilakukannya. Yang bersandar kepada Allah mendapat 2 dinar, ini dijulungi uang 2 dinar ini dengan ayam. Tapi apa kenyataannya? Orang yang bersandar kepada Ummu Ja'far yang mendapat ayam, dia menghurbi dengan uang dinar kawannya, sama-sama buta. Tapi di dalam ayam itu ada 10 dinar. Nah, ini adalah gambaran di mana kita ini jangan salah bersandar. Yang paling bagus adalah bersandar kepada Allah. Nah, singkat dicerita, ketika hari ke-11, hari ke-10, Ummu Ja'far bertakun, ya rajul, orang meminta-minta, kayak apa pian sudah? Syukur alhamdulillah. Ulun diberikan Ummu Ja'far, yang satu dikatakan 2 dinar, yang satu ayam. Namun ujar ditakuni yang bersandar doanya kepada Ummu Ja'far, ulun setiap lewat ayam ini ulun hurupi sama orang di sebelah ulun ini dengan 2 dinar. Alhamdulillah. Jadi kalau 10 kali 2 dinar kali 10 cuman 20. Yang ayam itu dari awal isinya 10 dinar. Nah, perlu diketahui, ujar Ummu Ja'far, pian doa apa geram? Doa ulun bersandar bahwasanya semoga mendapat selalu rezeki diberikan dari Ummu Ja'far. Nah, dapat dia rezeki sebetulnya lebih banyak, tapi rezeki gak akan kemana, salah bersandar dia. Jadi setiap pemberian tadi dihurupi. Yang bersandar kepada Allah lebih banyak. Kenapa? Ayam ditambah 10 dinar 10 kali, berapa itu? Ini rezekinya lebih banyak. Jadi sandar lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warabi'u wayadun sakhiyun. Tanda-tanda calon penghuni surga yang keempat adalah orangnya dermawan, orangnya baik hati, orangnya baik hati. Ada kisah pendek yang demikian. Ada seorang suami istri di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu akan kedatangan tamu. Karena beliau nggak punya persiapan hidangan di rumah kediaman beliau tawarkan sahabat, wahai para sahabat, ulun hendak kedatangan tamu, ulun hendak diisi tamu. Siapa di antara kalian yang ada yang bisa menjamu tamu yang akan datang? Ada salah sahabat itu yang acung tangan, saya Rasulullah, saya sanggup memberi hidangan daripada tamu engkau. Nah, singkat cerita, sahabat yang acung tangan ini, beliau pulang tanya sama istri, wahai istriku, ada apa hidangan di rumah? Ada persiapan apa pian di rumah? Kita mau menghadiah Rasulullah karena Rasulullah akan kedatangan tamu. Kata istrinya, wahai kekasihku, kalau bahasa romantis dalam rumah tangga ya, ayam, perlu diketahui persiapan kita itu cukup hanya untuk anak kita makan. Habis itu nggak ada lagi. Oh ya sudah, gini saja. Mana barangnya? Persiapannya untuk makan anak kita mana? Diambil semuanya. Loh, kenapa dibawa? Sudah kita
beriakan, kita hadiahkan pada Rasulullah. Nanti habis ini kita matikan lampu dan gorengan. Ini kisah judulnya seorang suami istri yang mendapat senyuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada cerita makanan yang persiapan untuk anak tadi diberikan kepada Rasulullah, kemudian beliau pulang ke rumah, dimatikan lampunya dan gorengan. Beliau anaknya tidur dalam kondisi lapar, tapi ikhlas beliau, ikhlas. Nah, sehingga besoknya ketemu Rasulullah, ditegur, sungguh kamu mendapat senyuman Allah. Tahu Rasulullah, kenapa? Persiapan gak ada sama sekali, gak ada sama sekali, tapi hanya ikhlas meraih kehidupan akhirat, ikhlas memberi hadiah kepada Rasulullah. Anaknya kelaparan gak apa-apa, beliau matikan lampu dan gorengan. Nah, ini gambaran seorang yang dermawan yang luar biasa. Syukur alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin sekalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita juga di zaman dahulu itu ada orang merayakan maulid, orang miskin merayakan maulid, namanya orang miskin ya. Orang ini mengumpulkan uangnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, yang bisa dikumpulkan cuma kurma. Cuman hatinya pengen melaksanakan maulid di rumahnya. Sehingga di cerita ini mengundang para jamaah. Begitu pulang jam 8:30, jam 9, jam 10, jam 10:30, nggak ada yang datang. Kenapa? Ya mohon maaf, yang mengundang orang miskin. Belum, nggak direspon oleh masyarakat, sehingga takuring orang miskin ini. Dalam takuring itu, padahal mohon maaf, kurma yang ditukar itu, yang dibeli itu, kurmanya, anaknya mau mencapai kada boleh. Kada boleh diambil nalah, ini gacan maulidan kena malam. Nah, sehingga dicerita menunggu jamaah sampai 10:30 kada datang, takuring orang miskin ini. Dalam guringnya itu diketuk pintunya. Assalamualaikum. Begitu masuk, yang dibukakan, yang datang ini subhanallah, orang yang berjubah putih, mukanya bersinar, masing-masing membawa bejana, membawa tempat, masing-masing ditutup dengan bawaan masing-masing. Ya, setiap bawaan dibawanya ke dapur. Nah, banyak bawaannya. Kemudian dudukan sehingga baca maulid habsi bersyair sampai selesai dan makanan habis. Sehingga dia cerita dalam mimpinya itu acara selesai sampai makan kenyang sudah. Pulang, begitu pulang anaknya terbangun, "Mbak, dibangunnya apa? Sudah tutup apa acara?" Terbangun sudah jam 12 sudah. Jam 12, sudah nak aja ambil makanannya di belakang. Begitu ke belakang anaknya subhanallah. Sesuatu yang dibawa dalam mimpi tadi itu terwujud asli ada di dapur itu. Beberapa tutup dalam tempat, ada wadah, sate, gulai, iwak kari, dan yang lebih takjub lagi ada emas batangan. Yang mana emas batangan itu kalau dijual itu menjadi milioner. Ya, emasnya emas lebih dari emas full, emas murni 24 karat. Ini bukan emas yang ada di emas yang biasa. Emasnya ini emas dari wallah alam ya. Ini kisah wujud daripada berkah peringatan maulid itu. Sehingga dicerita orang ini menjadi sugih, yang awalnya itu miskin, akhirnya berkat mimpi yang tembus tadi, emasnya dijual hingga menjadi mempunyai duit banyak, membangun rumah yang begitu mewah. Kemudian dari tahun ke tahun beliau merayakan maulid terus, berkah bulan maulid. Nah, teriring doa juga, kisah ini sebetulnya menggugah selera kita. Semoga yang sudah mendermakan sebagian hartanya untuk peringatan maulid Nabi SAW menjadi rezekinya berkah melimpah ruah hingga sampai ke tanah suci Mekah. Kita doakan semoga kalian semua akan bisa umroh dan jangan dicabut nyawanya kecuali bisa sudah bisa menunaikan ibadah umroh dan haji di Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah cukup, namun ulun sedikit. Arba'un li ahlin nar, nggak usah kami jelaskan ya, karena tadi 8 baru 4 kami uraikan. Kalau ulun uraikan panjang lagi. Arba'un li ahlin nar,
Adapun 4 perkara lagi yang calon penghuni neraka, yang pertama adalah wajhun abisun, wajahnya selalu merangut, penyarikan, ya, penyarikan. Ya mohon maaf, yang berjualan itu nah, mestinya modal utama itu wajhun malihun. Kalau dilihat barangnya harus senyum manis, jangan nanti orang baru melihat, melihat, muka kadang tempelin nih, bukahan orang berjual gitu. Ya, jangan cemberut, jangan penyarikan wajah itu. Kalau bisa senyum-senyum, jangan juga senyum di bini orang diambut sandal kita. Enggak, maksudnya dalam penampakan wajah ini jangan kita kayak sedih bener itulah. Jadi tampakan kita ini pokoknya manis lah, ya, biar hitam tapi manis. Jangan sudah hitam kalau ada manisnya masam dapatnya. Wasani, ya, walisanun qabihun, mulutnya selalu tutup katanya jelek, mengkritik orang, mencaci maki orang dan lain sebagainya. Ya, orang kalau sampai sakit hati, ya, itu kalau sudah orang sakit karena hati seumur hidup kan dikenal. Ya, karena apa? Zallatul lisan asyaddu min zallatil qidam. Terpresetnya mulut lebih menyakitkan daripada terpresetnya kaki. Kenapa? Karena orang terpreset kaki, tak hantuk kena cor-coran pinjol ini kayak sebesar onde-onde. Biar ini masih pinjol, 1 jam hilang sudah rasa sakitnya, walaupun pinjol ini masih ada. Tapi kalau sakitnya mulut seumur hidup akan dikenal. Maka jaga ini mulut. Ya mohon maaf, mulut ini makanya dinas di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Kenapa dikunci oleh Allah? Karena mulut ini biasa ngeramput, bisa berdusta, ya, biasa dikunci oleh Allah. Kedua tangannya yang akan berbicara dan kedua kaki yang akan menjadi saksi apa yang dilakukan semasa hidupnya kita di dunia. Makanya kita mulut ini pakai, kalau bisa jangan bicara kecuali isinya Allah, jangan bicara kecuali orang jadi senang, jangan ber-HP kecuali hal-hal yang baik. Ini kan ada bini orang, laki orang di WA diajak pertemuan, bisakah jalan-jalan Pak? Iya, padahal dosennya di ngeramputi jualannya. Bahaya ini. Ini yang namanya, ya mohon maaf, HP ini bisa menjadi cambuk kita, bisa menarik kita ke neraka, bisa menarik kita ke surga. Adanya HP maunya alarm jam 4 bangun tahajud, yang nggak bisa jam 4:30, nggak bisa jam 5 subuhnya aja barang. Ini yang sudah alumni Darul Ulum tahajud kada pernah, yang ada apa? Tahajud, bangun jam 7 tahajud, akhirnya apa? Sembahyang subuh salajul duha. Ujar di Tuhan, kenapa sembahyang jam 7 berkunut nih? Jangan bikin malu kita. Kita sudah, ya nanti kita semua, ya kalian semua juga akan lulus sarjana, harus bisa meningkatkan keimanan kita. Ya. Yang ketiga, wa qalbun syadidun, hatinya keras, dinasihati orang ada mau. Ya kita kalau sudah sarjana lulus, jangan sok kepintaran, jangan jadi rasnan, sok keras, sok menang. Jadi orang sembahyang karena merasa dirinya pintar, ya, sembahyang Allahu Akbar, sembahyang jenazah, ini rukuk sujudnya ribut jemaah. Di mana ada sembahyang jenazah disujudi? Cuma namanya rasnang, hendak rasnang menang. Taulah, ulun tadi waktu bertakbir, ulun lihat itu mayatnya terbakar, kelihatan api. Habis itu ulun sujudi padam. Ini namanya rasnang, hendak rasnang menang. Makanya jangan suban kalau ada sesuatu masalah yang belum tahu persoalannya, jangan disampaikan. Kalau nggak tahu, bertakun.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan juga seperti kait-kait sok kepintaran. Jadi ada seseorang melihat memperhatikan kait, kenapa ini wudhu, setiap wudhu ini membasuh tangan sampai saku-saku. Wah, saku-sakunya seberataan basah. Saku atas, saku kanan, saku kiri, saku seberataan dibasahi. Lalu ada anak pemuda yang menegur, "Kai, kenapa? Yang Kai dulu beberapa hari memperhatikan dia setiap berwudu membasuh tangan sampai saku-saku. Jadi begitu membasuh sampai tangan saku-saku basah seberataan." Ujar Kai, "Ikan ini naik, anak hanya semalam sore hanya lulus sok pintar ikan datang ke rumah." Kai di sekitar. Nah, nggak banyak namanya anak pesantren ini kan tahu ilmunya, mana ada membasuh tangan sampai saku-saku. Oh, begitu datang di rumahnya, kitabnya ada berbaris tulisan Arab Melayu, tulisannya memang membasuh tangan sampai saku-saku itu huruf sin sama kaf itu ada barisnya. Semestinya siku-siku, Siti membaca saku-saku, makanya membasuh tangan sampai saku-saku. Siti tidak belajar. Kalau mau bertakun sama bapak kita kan, bapak ketua MUI kita, coba takun tahu ya, nggak ada bab wudhu membasuh tangan sampai saku-saku, kan ada yang ada sampai siku-siku. Salahnya itu kitab kada berbaris, kitabnya disalahkan. Pian toh kan mau belajar. Nah, itu persoalan hatinya keras. Warabi, tanda-tanda calon itu akan terakhir itu wayadun bakhilun, orangnya bakhil, pelit, masake, pemalar. Ya, bisi anak kada disekolahkannya, masjid minta sumbangan kada disumbangnya. Wah, macam-macamnya sudah. Na'udzubillahi min. Harapan kita semua, semoga kita semua mahasiswa-siswi bisa merealisasikan sifat-sifat mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawa beliau melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan dengan Al-Quranul Karim. Harapan kita semua berkat bulan Maulid ini kita semua diakui umat Rasulullah menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi umatnya Rasulullah. Berkat bulan Maulid ini kita